Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional telah memenuhi standar. Kita ke berita selanjutnya. Para produsen tahu di kota Surabaya harus menanggung beban biaya produksi yang saat ini melonjak, imbas dari naiknya harga kedelai impor. Hal ini membuat para penjual tahu ini kebingungan. Selain menurunnya daya beli dari masyarakat, para pedagang tersebut juga tidak bisa menaikkan harga jual tahu secara sepihak karena terikat aturan paguyuban. Puluhan produsen tahu di kawasan Dinoyo, Kota Surabaya hingga kini hanya bisa pasrah atas melejitnya harga kedelai impor. Harga kedelai cukup menjadi pukulan bagi para pengusaha tahu dan tempe karena merupakan bahan baku utama bagi pembuatan komoditas tersebut. Jika sebelumnya harga kedelai impor berada di angka Rp10.350, kini melonjak tajam menjadi Rp10.450 per kilogramnya. Kondisi ini jelas membuat para produsen terpaksa memutar skenario baru demi perputaran bisnis agar tetap berlangsung. Demi menjaga harga tahu di pasaran tetap stabil di angka Rp40.000 per papannya, pemilik usaha terpaksa menambah dan menanggung sendiri biaya produksi yang membengkak. Mereka mengaku tidak bisa serta-merta ikut menaikkan harga tahu, terlebih lagi adanya aturan ketat dari paguyuban yang melarang produsen menaikkan harga sepihak. Akibatnya omset produksi menganjlok drastis dari yang biasanya mencapai 30 masakan per hari, kini merosot tajam hanya 18 masakan per harinya. Pengaruh produksi ya jelas pengaruh karena pembelinya berkurang, nggak kayak kemarin. Kemarin kan omset bisa sampai mau mencapai 30 masak ya, sekarang cuma 18 masak. Itu kenapa pembeli berkurang? Apakah naik harga di eceran itu naik? Kemungkinan faktornya kan sebentar lagi kan mau kurban. Jadi kita juga kena imbasnya juga gitu. Orang-orang mau buat beli kambing, ayam kayak seperti itu. Biasanya memang seperti itu. Per tahun itu seperti itu. Tapi di pasaran harganya masih tetap ya? Masih tetap nggak dinaikkan kalau harga tahu di pasaran. Selain karena mahalnya harga bahan baku, lesunya penjualan tahu ini juga dipicu karena faktor mendekati Hari Raya Idul Adha atau kurban, di mana alokasi kebutuhan belanja masyarakat kini beralih untuk membeli hewan kurban atau daging ayam. Kini para produsen tahu hanya bisa berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga kembali. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang penangkapan begal sadis oleh tim Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Jadi tetap di Tera News.
Tim Unit Reaksi Cepat di Treskrimum Polda Jawa Timur sergap 2 orang komplotan begal motor dengan kekerasan terhadap korbannya. Selain tercatat melakukan aksi perampasan di wilayah Malang dan Pasuruan, kedua pelaku juga diketahui sebagai residivis curanmor. Tim Unit Reaksi Cepat di Treskrimum Polda Jatim berhasil membekuk 2 orang komplotan begal motor dan seorang terduga penada motor curian yang beraksi di Pasuruan. Satu di antara pelaku begal berinisial MS bahkan berjalan pincang dan dipapa petugas saat tiba di Mapolda Jatim karena harus dilumpuhkan dengan timah panas oleh polisi. Aksi petugas dilakukan sesuai prosedur dengan terukur karena pelaku melawan saat ditangkap. MS merupakan eksekutor dalam aksi pembegalan, sedangkan rekannya SG berperan sebagai joki. Adapun terduga penada motor curian diketahui berinisial ZN. Berdasarkan keterangan polisi, komplotan ini kerap melakukan aksi kekerasan terhadap korbannya. Selain pemukulan, pelaku juga mengintimidasi korban dengan sebilah celurit. Mereka menargetkan para korbannya di kalangan wanita dengan wilayah operasi Malang dan Pasuruan. Selain itu, para pelaku juga tercatat sebagai residivis curanmor yang sudah 3 kali melakukan kejahatan. Rekan-rekan, tadi malam tim ORC di Krimum Polda Jatim mengamankan 2 orang tersangka. Modusnya merampas sepeda motor yang rata-rata korbannya perempuan. Jadi kedua tersangka ini merupakan residivis, sudah 3 kali melakukan tindak pidana, dan salah satunya bukan hanya roda 2, ada roda 4 juga yang mereka lakukan. Kita masih kembangkan bukan dua orang ini aja, karena beberapa TKP khususnya di Malang sama di Pasuruan ini ya ciri-ciri sama seperti yang kita amankan ini. Demikian ya. Dari penangkapan komplotan begal motor ini, polisi menyita barang bukti sebilah celurit. Polisi juga masih melakukan pengembangan penyelidikan karena dari catatan laporan masyarakat, jumlah korban dari aksi kejahatan mereka diperkirakan lebih banyak. Guntur Yudinata melaporkan Lentera TV. Aksi pencurian sepeda motor dengan modus tak biasa terjadi di kawasan Ngagel Jaya, Surabaya. Seorang karyawan sebuah kedai es krim menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Dengan modus pelaku meninggalkan motor lamanya lalu membawa kabur motor korban keluaran terbaru. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang tak biasa. Pelaku yang datang seorang diri mengendarai Honda Scoopy dan memakai kendaraannya di depan kedai es krim Jalan Ngagel Jaya, Surabaya. Setelah memastikan kondisi sekitar aman, pelaku yang mengenakan kaos hitam dan topi langsung membawa kabur Honda Beat Street milik kasir kedai bernama Ramadhani Fitri Anissa, dan uniknya motor Scoopy yang digunakan pelaku justru ditinggalkan di lokasi kejadian. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai, namun pelaku berhasil memanfaatkan kehilangan korban yang tidak mengetahui motornya telah hilang. Korban sendiri baru menyadari motornya hilang saat ia akan pulang kerja. Motor yang dicuri diketahui merupakan motor keluaran tahun 2025 yang baru dibeli 1 tahun yang lalu dan digunakan sehari-hari untuk bekerja. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek Gubeng, Surabaya. Jadi sebelum kehilangan itu, sore itu saya sedang cuci motornya di sana. Habis itu saya pindah lagi ke sini ke parkiran. Tapi emang nggak saya setir sih, cuman di loop aja. Habis itu jam 5:30 baru motornya itu hilang, tapi saya nggak tahu. Saya tahunya dari CCTV. Tahu hilang itu setelah saya pulang jam 10:30 ketika pulang sih. Tapi ada motor lain pelaku yang ditinggal di sini. Oh, jadi waktu kejadian itu memang ditinggal gitu, Mbak? Iya, jadi motor saya memang ditukar. Yang dicuri waktu itu motor apa? Motor saya Beat Street. Beat Street ya? 2025. Terus ya. yang ditinggal? Yang ditinggal itu Scoopy, nggak tahu Scoopy apa. Hingga kini Polsek Gubeng masih melakukan penyelidikan termasuk mendalami motif pelaku meninggalkan motornya demi mencuri motor baru milik korban. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV.
Sesaat lagi kita akan membahas tentang pengendalian kucing liar dengan jalan sterilisasi kucing liar di kota Surabaya. Jadi tetap di Tera News. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menggelar bakti sosial sterilisasi kucing gratis di UPT Pusat Kesehatan Hewan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan populasi kucing liar yang terus meningkat di kawasan permukiman. Sebanyak 100 ekor kucing menjalani sterilisasi. Sterilisasi sendiri berarti pengkipirian atau memutus alat reproduksi kucing agar tidak beranak pinak kembali. Usia tahap operasi kucing akan mendapatkan pemantauan hingga pemakaian corong leher demi menghindari luka baru akibat pergerakan hewan. Program sterilisasi Pemkab Surabaya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Yayasan Seribu Senyum, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Timur, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan Kedokteran Hewan Universitas Wijayanusuma Surabaya. Kepala DKP Surabaya Nani Sukristina mengatakan kegiatan menyasar kucing lokal karena populasinya berkembang cukup pesat dan seringkali tidak terkendali. Selain untuk menjaga kesehatan hewan, sterilisasi juga diarahkan untuk menekan jumlah kucing liar yang kian banyak ditemukan di lingkungan perkampungan maupun perumahan. Kenapa kok kucing lokal? Karena selama ini kucing lokal ini yang perkembangbiakannya hampir ya tidak terkendali ya. Harapannya nanti dengan adanya sterilisasi ini nanti yang punya itu ya lebih bertanggung jawab. Kemudian di samping itu juga kita bisa menekan jumlah populasi kucing liar yang semakin hari semakin banyak kita temukan di kampung-kampung, kemudian di perumahan juga. Sebanyak 100 ekor kucing lokal terdiri atas 70 kucing jantan dan 30 kucing betina menjalani program ini. Alhasil program ini mendapatkan sambutan positif dari warga dan jumlah pendaftar pun melampaui kuota yang tersedia hingga dilakukan seleksi administrasi. Saya sih apresiasi, bahkan kalau saya berpendapat bisa lebih diseringkan karena semakin lama banyak orang menilai kayak populasi kucing semakin banyak dan takutkan menjadi hama. Ini saya apresiasi banget karena selesai pertama kalinya, jadi peminatnya juga banyak. Jadi alangkah baiknya kalau ini dipersering, mungkin ya setahun sekali udah cukup lah. Bagi warga, program sterilisasi gratis menjadi solusi bagi para pencinta hewan yang ingin merawat kucing dengan baik namun terkendala biaya. Untuk Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Eni Asih undur diri, sampai jumpa.